Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja, Ketua DPD Ketua 1 DPD Partai Umat Kabupaten Garut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya sedang mendapatkan undangan saresehan kedua di Kabupaten Garut, yaitu materi yang diberikan oleh panitia adalah menakar potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia menuju Kabupaten Garut yang maju, mandiri, sejahtera, dan juara. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama, saya kurang tertarik membahas sumber daya alam. Potensi sumber daya alam tidak ada korelasinya dengan kemajuan sebuah kabupaten atau sebuah negara. Sumber daya alam bisa berguna atau mempercepat kerusakan sebuah daerah disebabkan karena sumber daya manusia, oleh pikiran manusia. Jika Kabupaten Garut atau Indonesia ingin maju menjadi juara, yang harus dilakukan adalah sumber daya umat Kabupaten Garut harus memahami prioritas pembangunan sumber daya umat, bukan memahami prioritas pembangunan fisik. Jika pembangunan umat yang ada di Kabupaten Garut maju, pembangunan fisik akan berkembang dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak dibangun, tetapi aktivitas di dalamnya kurang maksimal digunakan. Jika pembangunan sumber daya umat yang ada di Kabupaten Garut tidak maju, maka akan datang manusia yang kurang bertanggung jawab membangun bangunan fisik, maka pembangunan fisik akan berkembang. Setelah dibangun, tidak ada korelasinya dengan kemajuan umat di Kabupaten Garut secara keseluruhan. Yang ada adalah kemajuan perorangan. Dapat untung dari proyek pembangunan fisik yang justru merugikan umat secara keseluruhan, terutama sebagian penduduk Kabupaten Garut yang miskin. Jadi ada 5 syarat yang harus diperhatikan oleh umat Kabupaten Garut jika ingin maju. 1. Perkuat keyakinan dan keimanan kepada Allah. Yang kedua, bangun kepemimpinan umat yang smart. Yang ketiga, perkuat organisasi kepemerintahan dengan ketakwaan kepada Allah. Keempat, bangun persaudaraan yang jujur. Yang kelima, bangun pengkaderan melalui rekrutmen dan tarbiyah atau pendidikan yang bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu harus diprioritaskan kepada guru-gurunya yang dibayar secara profesional dan layak. Keenam, biasakan umat beramal soleh, bersedekah yang kontinu sampai akhir hayat. Bukan amal 5 tahun sekali jika hendak pemilu.
amal kita harus sepanjang hayat dan dapat diwariskan. Prioritas kita harus kepada keyakinan, keimanan kepada Allah. Itulah prioritas yang pertama. Kader Partai Umat dan umat serta warga Garut harus yakin bahwa Allah lah yang Maha Penolong. Maka strategi Partai Umat atau warga Garut adalah mengantarkan keyakinan yang lebih kuat terhadap Allah. Karena keyakinan yang kuat terhadap Allah yang akan mendapat pertolongan Allah adalah orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Maka itu tarbiyah atau pendidikan, kesejahteraan guru, hak yang akan membawa kemajuan bagi umat itu harus betul-betul diutamakan. Maka berbahagialah bagi pemimpin yang memperhatikan guru-guru. Maka strategi Partai Umat adalah satu, mendorong umat sholat di awal waktu, khusyuk berjamaah di masjid. Kedua, perbanyak bersedekah dengan kontinu. Karena bersedekah dengan kontinu itu mendekatkan diri kepada pertolongan Allah. Ketiga adalah perbanyak berzikir dan berdoa. Maka harus dimulai dari diri sendiri menjadi pemimpin yang smart. Disiplin menjalankan puasa sunat, rajin melakukan sholat tahajud, kemanapun bawa Al-Quran, baca setiap hari. Sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hiduplah dengan mujizat Al-Quran. Insya Allah Kabupaten Garut akan maju dan menjadi juara yang berkah dan diridhoi Allah. Itulah yang sementara yang kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, Ketua 1 DPD Partai Umat Kabupaten Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.